bahwa tidak ada pihak manapun yang memiliki niat jahat untuk menjegal Anies. Yang menjegal Anies justru Anies sendiri yang terus membuat blunder demi blunder, yang membuat elektabilitasnya terus menurun, serta egoisme parpol koalisi perubahan yang gagal menjaga soliditas dan kekompakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, entah faktor kebetulan atau tidak, Anies Baswedan yang awal-awalnya dieluk-elukan sejak dideklarasikan Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagai bakal Capres 2024 sekaligus menjadi ikon perubahan antitesis Presiden Jokowi yang menjanjikan harapan masa depan, belakangan ini mendadak disebut-sebut sebagai faktor kutukan. Blunder demi blunder terus dilakukan, mulai dari narasi yang membingungkan, salah baca data, atau elektabilitasnya yang terus mengalami penurunan. Padahal sejak deklarasi Partai Nasdem, Anies sudah curi start kampanye dengan melakukan safari politik di sekitar 70 daerah di Indonesia. Nah, setelah PKS dan Partai Demokrat bergabung menjadi sebuah koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP, seharusnya kekuatan Anies makin full. Namun lantaran setiap parpol koalisi memiliki agenda dan kepentingan masing-masing, khususnya terkait dengan soal cawapres, ketiga parpol koalisi ini justru malah sibuk cakar-cakaran sendiri, dan itu tampak vulgar dan telanjang di mata publik. Partai Nasdem misalnya cenderung kepingin cawapres pendamping Anies adalah figur dari luar koalisi. Misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dinilai sangat dekat dengan kalangan Nahdien sehingga bisa mendongkrak perolehan suara. Namun PKS dan Demokrat cenderung kepingin agar cawapres Anies dari internal koalisi. PKS mengajukan nama kader Ahmad Heriawan atau bisa juga dari luar koalisi dengan merayu Sandiaga Uno dan Mahfud MD meski akhirnya mereka menolak. Sementara itu Partai Demokrat dari awal tampaknya sangat menginginkan agar ketua umumnya AHY yang dipilih sebagai cawapres pendamping Anies. Di tengah egoisme politik yang sangat kental dalam koalisi perubahan, akhirnya ketiga parpol sepakat untuk menandatangani piagam koalisi yang salah satu poinnya memberikan mandat sepenuhnya kepada bakal capres Anies Baswedan untuk memilih dan menentukan bakal cawapres pendampingnya. Anies pun terus bergerak dan bermanuver dengan agendanya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, gerakan dan manuver Anies bukannya mampu mendongkrak elektabilitas, melainkan justru stagnan bahkan terus menurun. Mungkin sudah tak bisa menahan kesabaran, akhirnya Partai Demokrat memberikan ultimatum kepada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan bakal cawapresnya paling lambat bulan Juni 2023. Jika tidak, Partai Demokrat bakal mengevaluasi dukungannya kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem pun murka. Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali balik menyerang Partai Demokrat bahwa ultimatum semacam itu karena dorongan sikap politik Partai Demokrat yang memaksakan agar Ketua Partai Demokrat AHY menjadi bakal cawapres Anies. Pernyataan Ahmad Ali tampaknya membuat Partai Demokrat meradang. Lantaran ultimatum agar Anies segera mengumumkan bakal cawapres tak pernah direspon, akhirnya Partai Demokrat mencoba merapat ke PDIP melalui pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Nah, manuver Partai Demokrat yang mencoba menggunting dalam lipatan dengan merapat ke PDIP serta sikap PKS yang dingin dan cuek membuat Waketum Partai Nasdem semakin murka. Ahmad Ali menuding Demokrat dan PKS yang membuat elektabilitas Anies Baswedan menurun. Dengan nada keras, Ahmad Ali menyatakan Demokrat dan PKS tidak serius menggaungkan Anies Baswedan selaku bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP. Sehingga menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan berada di urutan ketiga setelah bakal capres lainnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ya,
Harusnya itulah poin pertama, tidak maksimal sosialisasi Anies. Harusnya itulah uang menjadi permasalahan kita. Koalisi kan sudah terbentuk. Di dalam koalisi ini yang disepakati itu hanya satu poin tentang capres. Kemudian ketika ini sudah terbentuk koalisinya kan satu bekerja kan? Bekerja bersama untuk sosialisasikan Pak Anies. Tetapi menurunnya elektabilitas ini ada apa? Karena belum ada wakil. Atau karena anggota koalisi belum sosialisasikan saja. Belum maksimal. Ya harusnya itu. Ya tidak khawatir maka terjebak dengan misalnya kewenangan tadi. Kewenangan Pak Anies lewat piagam deklarasi itu. Kerja-kerja politik itu kan kerja panjang, konsolidasi, kerja bersama. Terus hasilnya kita akan rasakan sendiri kok. Kata Ahmad Ali seperti dikutip tv1news.com 13 Juni 2023. Oleh karena itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini mengatakan masih banyak pekerjaan rumah atau PR yang harus dikerjakan oleh tim 8 untuk mengakselerasi kerja-kerja menyukseskan Anies Baswedan di bursa Pilpres 2024. Ya. Bisa jadi memang ada benarnya kalau ada yang bilang bahwa kehadiran Anies Baswedan dalam koalisi perubahan menjadi faktor kutukan. Peran Yusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai sosok yang berada di balik pengusungan Anies tentu tak bisa dilepaskan kaitannya dengan ontran-ontran di internal koalisi perubahan. Dari awal sejak nama Anies yang saat itu masih aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta dipromosikan Surya Paloh hingga akhirnya dideklarasikan pada tanggal 3 Oktober 2022 sudah mendapatkan resistensi yang begitu tinggi dari kader-kader Nasdem. Tetapi Surya Paloh tetap cuek dan keras kepala. Itulah sebabnya sejumlah elit Partai Nasdem yang tidak sepakat dengan pengusungan Anies sebagai bakal capres serentak mengundurkan diri. Sejak itulah turbulensi politik berputar kencang di internal koalisi perubahan. Puncaknya terjadi ketika Sekjen Partai Nasdem yang juga Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi jumbo BTS Pogi yang disebut-sebut merugikan keuangan negara senilai 8 triliun rupiah lebih. Tudingan demi tudingan pun gencar diarahkan ke istana kalau penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi sebagai bagian dari upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan agar tidak bisa melaju mulus menuju kontestasi Pilpres 2024. Namun tampaknya serangan gencar yang terus diarahkan ke istana yang dituding memiliki skenario jahat untuk menjegal Anies hanya menerpa angin lalu setelah dengan tegas Mahfud MD menolak tawaran PKS untuk menjadi bakal cawapres pendamping Anies. Bahkan Mahfud MD meminta PKS dan parpol koalisi perubahan untuk dijaga agar tetap solid sehingga Anies bisa tetap maju sebagai capres. Nah, kini semakin terbukti bahwa tidak ada pihak manapun yang memiliki niat jahat untuk menjegal Anies. Yang menjegal Anies justru Anies sendiri yang terus membuat blunder demi blunder yang membuat elektabilitasnya terus menurun, serta egoisme parpol koalisi perubahan yang gagal menjaga soliditas dan kekompakan koalisi. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.